Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati, dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, dengan rahmat, nikmat dan karunia yang besar. Pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian ilmu tauhid, khusus pembicaraan tentang Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah atau nama-nama Allah yang baik. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita seluruhnya bersama-sama membacakan Ummul Quran. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ila jami' auliya'illahi wa shalihin wa suhada wal muttaqin bi anna Allahal karim yuli darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini insyaallah kita membicarakan nama Allah yang ke-94, Al-Hadi. Al-Hadi artinya maha memberi petunjuk, maha memberi hidayah atau maha memberi petunjuk. Kata Al-Hadi berasal dari kata hada yahdi, yang berarti memberi petunjuk atau menunjukkan. Memberi petunjuk atau menunjukkan. Maka Al-Hadi adalah yang maha memberi petunjuk atau maha menunjukkan. Apa yang dimaksud dengan Allah Al-Hadi? Allah Al-Hadi. Allah Al-Hadi itu artinya Allah adalah zat yang maha memberikan bimbingan, petunjuk kepada hamba-hambanya agar mereka itu selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang baik, jalan yang membawa kepada kebaikan atau jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuk itu, atau biasanya kita menyebut hidayah. Allah yang memberikan hidayah. Hidayah itu artinya jalan atau penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada manusia agar manusia itu dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dengan baik dan benar untuk menuju kepada tujuan akhirnya, yaitu ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu hidayah. Jadi dapat hidayah katanya, terbuka hati, lapang hati, menjadi muslim, beriman kepada Allah, melaksanakan kebaikan-kebaikan, lapang hati. Kenapa? Karena ada hidayah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hati atau jiwa seseorang. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah Al-Hajj ayat 54 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila shiratim mustaqim. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwasanya Al-Quran itu hak datang dari Allah, dari Tuhanmu, lalu mereka beriman dan tunduk hati mereka kepadanya, dan sesungguhnya Allah adalah maha pemberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Suratal mustaqim, jalan yang lurus. Kita biasanya para pemirsa ketika membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah,
kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus? Lanjutan ayat tadi memberikan penjelasan. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang yang kau berikan nikmat kepada mereka, atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai, waladdallin, bukan juga jalan orang yang sesat. Itu yang disebut dengan jalan lurus. Jalan lurus itu adalah iman dan Islam yang baik dan benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala memang harus waspada juga. Karena itu perlu kita terus berdoa minta petunjuk kepada Allah agar berada di jalan yang benar ini, Shiratal Mustaqim ini. Islam ya Islam, iman ya iman. Tapi seperti pemirsa ketahui, kan banyak paham-paham melahirkan firqah-firqah dalam Islam, firqah-firqah dalam iman. Dalam bidang tauhid firqahnya luar biasa banyak. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah dan itulah yang benar. Tapi ada juga yang Mu'tazilah, ada yang Syiah, ada yang Jabariyah, ada yang Qadariyah. Sekian banyak paham-paham itu yang melahirkan firqah-firqah. Nabi juga sudah menyampaikan kepada umat beliau bahwa umatku nanti terpecah menjadi 73 golongan. Hanya satu yang benar dan masuk ke dalam surga. Selebihnya itu sesat dan masuk ke dalam neraka. Yang satu itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersyukurlah kita para pemirsa kalau ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi paham itu banyak sekali. Tentang Islam juga macam-macam. Makanya dikenal dengan istilah Islam radikal misalnya. Islam yang liberal. Sekarang muncul banyak macam-macam penamaan itu. Yang kita inginkan adalah betul-betul Islam rahmatan lil alamin. Islam yang menjadi rahmat bagi alam semesta. Bukan yang radikal, bukan yang ekstrim, apalagi teror, menjadi teroris, bukan. Tapi Islam yang menyebarkan paham kedamaian dan sifat sikap kedamaian bagi seluruh umat manusia. Seperti Rasul diutus untuk rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta. Nah, jadi para pemirsa, kita itu berharap tentu saja mendapatkan hidayah terus dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai paham kita keliru atau pemikiran yang kita anut atau keberagaman yang kita anut. Jangan sampai ini menyimpang dari ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata yang menunjukkan bahwa Allah memberikan hidayah atau petunjuk juga bisa kita lihat antara lain karena sekian banyak ayat ini pada surah Thaha ayat 50. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Qala rabbuna allazi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Nabi Musa berkata, Tuhan kami adalah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Allah yang membentuk kejadiannya, summa hada, kemudian Allah memberinya petunjuk. Jadi di sini ditegaskan bahwa yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala hidayah. Pada surah Ali Imran juga ada doa ya. Ada doa yang sering kita baca doa ini. Padahal ini adalah ayat Al-Quran, tapi sudah dijadikan sebagai doa yang sering sekali kita baca dan juga kita dengar.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau, karena sesungguhnya Engkaulah Maha pemberi karunia. Innaka antal wahhab. Engkaulah yang Maha memberikan karunia itu. Doa ini bagus para pemirsa dibaca. Kita yang sudah dapatkan hidayah dari Allah sebagai muslim, dapat hidayah sebagai mukmin beriman, tetap berdoa dan terus berdoa supaya jangan sampai condong, istilahnya itu ya. La tuzigh qulubana, jangan jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada pengaruh-pengaruh apapun bentuknya, baik karena bacaan, karena penglihatan, biasa nonton misalnya film-film, menyaksikan kejadian-kejadian dan macam-macam, bisa mempengaruhi kepada hal-hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa, jangan sampai hati kita condong kepada kesesatan sesudah diberikan petunjuk ba'da iz hadaitana, setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada pemaknaan dari Allah Al-Hadi. Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, Allah memberikan bimbingan kepada para hambanya untuk mengenal zatnya sehingga mereka mengenal Allah, ma'rifatullah. Allah memberikan petunjuk kepada hamba-hambanya untuk mengenal makhluk-makhluk, dan melalui pengenalan itu mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang memberikan bimbingan dan petunjuk itu untuk bisa ma'rifatullah yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan hidayah itu. Demikian juga ketika mengenal hamba-hamba, maksudnya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengenal makhluk, kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita kan tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan indera kita. Karena itu kita mengenal Allah melalui ciptaan-ciptaannya ini. Ada istilah itu, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dzatillah. Berpikirlah tentang ciptaan Allah. Jangan memikirkan tentang zat Allah itu seperti apa. Karena tidak terjangkau oleh akal manusia. Tapi bahwa Allah itu pasti ada, tidak bisa diingkari. Karena alam semesta tidak mungkin berdiri dengan sendirinya. Nah, para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa mengenal Allah dengan baik, mengenal makhluk Allah dengan baik, sehingga sampai pada pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik lagi, itu diperlukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka sekali lagi permohonan kepada Allah untuk mendapat hidayah itu harus terus saja kita lakukan, dan itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah SAW. Makanya bacaan surah Al-Fatihah menjadi salah satu rukun di dalam salat apapun. Harus ada bacaan surah Al-Fatihah ya. Jadi harus ada. Kenapa itu menjadi rukun dari setiap salat yang diajarkan? Di situ ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para misalnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Hadi adalah Allah memberikan petunjuk kepada seluruh makhluknya termasuk hewan ke arah kebaikan. Allah memberi mereka ilham bagaimana cara mencari rezeki dan menghindari kerusakan dan kehancuran. Itu kan makhluk-makhluk Allah selain manusia, terutama hewan, kan tidak diberikan oleh Tuhan akal. Bagaimana dia mencari rezeki? Bagaimana dia menghindari bahaya? Bagaimana dia menghindari kerusakan-kerusakan dan kehancuran? Itu ada diberikan Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada mereka sehingga mereka itu bisa bahkan mengenal cuaca, mengenal waktu, mengenal musim. Hal-hal yang membahayakan kepada mereka mereka hindari. Bahkan lebih dulu dari manusia kadang-kadang. Dia sudah tahu, oh ini musim hujan, oh ini akan kemarau, oh ini akan panas dan lain-lain. Bahkan kadang-kadang kalau kita pikir Pak pemirsa, hewan itu juga luar biasa lah. Tidak seperti manusia yang kalau rezeki banyak dia simpen. Dia simpan, kemudian bisa dimakan untuk berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Binatang kan tidak. Pagi dia berangkat cari rezeki, apa yang bisa dia peroleh dia makan, nanti dia pulang, besok cari lagi, tidak ada simpanan. Kecuali beberapa binatang yang nyimpan itu pun tidak banyak simpanannya.
Siapa yang memberikan hidayah seperti ini? Jawabannya Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lagi sebuah ayat dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan Allah atau keridhaan kami, kata Allah, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Muhsin, orang yang berbuat muhsin atau muhsinin. Jadi kalau orang itu mau berjihad, ya, berjuang untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan balasan dengan memberikan hidayah, petunjuk kepada yang bersangkutan kepada jalan Allah yang benar, jalan Allah yang lurus, jalan Allah yang diridainya. Ini istilahnya lanah dianahum subulana. Allah akan berikan kepada yang bersangkutan hidayah kepada jalan-jalan kami, jalan Allah, jalan yang benar, jalan yang lurus, siratal mustaqim. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membicarakan tentang Al-Hadi, nama Allah Al-Hadi yang Maha memberi petunjuk, dan kita sudah bisa paham maksudnya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap kita untuk menindaklanjuti pemahaman ini dalam bentuk sifat dan sikap yang kita lakukan. Yang pertama, kita yakini dulu. Yakin sepenuhnya bahwa pemberi petunjuk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan petunjuk, Allah yang memberikan hidayah kepada semua makhluknya. Tadi termasuk juga bukan hanya manusia tapi hewan dan lain-lain dalam arti umum. Keyakinan ini para pemirsa akan menggerakkan hati kita nanti untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hidayah itu diberikan kepada kita terus melekat dan bersifat abadi sampai akhir hayat kita. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu hidayah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, memperkuat iman dan juga untuk melaksanakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yakinkan penuh Allah yang memberi. Kemudian langkah berikutnya seperti tadi, langkah berikutnya kalau sudah tahu Allah yang memberikan hidayah kepada manusia dan makhluk-makhluknya, maka kita minta hidayah itu kepada Allah. Minta terus, tidak pernah berhenti. Kita kan sudah tahu para pemirsa, bahwa Allah itu senang kalau diminta. Tidak kayak manusia. Kalau manusia terlalu sering orang minta, gak suka dia. Kalau Allah tidak. Makin banyak hambanya yang meminta, makin sering yang meminta, Allah senang. Karena apa? Menunjukkan bahwa hamba ini memerlukan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini akan kebenaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah senang. Dan insya Allah akan dikabulkan doa kita, dapat hidayah nanti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa terus supaya mendapatkan hidayah. Ini penting para pemirsa sekali lagi supaya kita dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadat kepada Allah itu enak, nyaman, tentram, damai. Pernah nggak merasa para pemirsa ketika mau sholat, mau ibadat terasa berat, terasa sulit, bahkan maaf kadang-kadang ada yang sampai meninggalkan sama sekali. Kenapa? Karena hidayah kurang. Kalau hidayahnya diberikan Allah Subhanahu wa taala, rindu kita dengan ibadat, rindu dengan kebaikan. Bahkan kita benci dengan setiap perbuatan yang melalaikan ibadat kepada Allah atau perbuatan buruk, dosa dan maksiat. Itu pentingnya hidayah ini. Bagaimana kita lapang sholat, lapang puasa, ketika mengeluarkan zakat terasa, ini uang yang dikeluarkan ini, harta yang dikeluarkan. Pernah nggak para pemirsa merasa berat mengeluarkannya?
Nah, kalau pernah merasain, ayo banyak-banyak berdoa pada Allah minta hidayah. Jadikanlah justru pelaksanaan ibadat itu kegembiraan dan kebahagiaan tersendiri. Alhamdulillah aku sudah bisa berzakat. Alhamdulillah aku bisa berpuasa. Alhamdulillah aku bisa baca Al-Quran. Kita bangga dengan kegiatan ibadat. Kenapa? Hidayah sudah dimasukkan ke dalam hati dan jiwa kita. Kemudian yang ketiga, nah ini yang ketiga yang kita lakukan, meningkatkan kesalehan dalam hidup. Meningkatkan kesalehan dalam hidup, baik kesalehan individual maupun kesalehan sosial. Kesalehan individual artinya hidup kita ini penuh dengan kebaikan, penuh dengan ibadat. Bahkan setiap gerak hidup kita adalah ibadat yang bermanfaat untuk kepentingan pribadi kita sendiri. Jadi ibaratnya baca Al-Quran, bersedekah dan lain-lain. Saya ulangi, bukan bersedekah. Yang individual ini baca Quran, sembahyang, puasa. Sedangkan kesalehan sosial itu ya bersedekah misalnya. Bantu orang lain misalnya, berwakaf misalnya. Banyak contoh-contohnya yang terkait dengan kehidupan masyarakat banyak. Jangan hanya memperkuat kesalehan individu, melupakan kesalehan sosial. Kita punya tanggung jawab sosial, di samping tanggung jawab individual. Kemudian yang keempat yang bisa kita lakukan adalah membimbing umat manusia ke jalan Allah, terutama keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita masing-masing. Jadi kita juga memberikan bimbingan, arahan, petunjuk kepada umat manusia. Kita ajak mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW menegaskan, siapapun yang membimbing orang, ngajak orang kepada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebesar orang yang melakukan kebaikan itu, tanpa dikurangi sedikit pun juga pahalanya. Jadi kalau misalnya ada 10 orang yang kita ajak berbuat kebaikan, mereka lakukan ajakan kita itu, mereka laksanakan, yang 10 orang ini akan dapat pahala masing-masing sesuai dengan kadarnya, dengan kualitas pelaksanaan ibadatnya. Orang yang memberikan bimbingan dan arahan tadi akan dapat pahala sebanyak 10 orang yang melakukan itu. Jadi kita mendapatkan imbal balik yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau mengajak orang ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Karena itulah maka Allah memberikan petunjuk kepada kita, kita juga memberikan bimbingan kepada orang lain. Jadi tidak sendirilah, tidak sendiri, tidak hanya untuk kepentingan sendiri. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini, seperti biasa juga kita tentu ingin melihat bagaimana manfaat atau khasiat yang bisa didapatkan bagi orang yang mau berzikir dengan nama Allah Al-Hadi ini. Kiai Haji Husain Qadri di dalam buku beliau Senjata Mu'min pada halaman 88 itu mengatakan, Al-Hadi maknanya yang memberi petunjuk. Maknanya kata beliau memberi petunjuk. Khasiatnya, barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya hadi, ya hadi, ya hadi tiap-tiap hari, siang dan malam, atau tiap-tiap lepas sembahyang, siang atau malam, atau tiap-tiap lepas sembahyang, maksudnya tentu sembahyang 5 waktu, 400 kali. 400 kali. Insya Allah dapat petunjuk dan pertolongan. Jadi kalau ingin mendapatkan petunjuk, hidayah Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, maka berzikirlah ya hadi, ya hadi, ya hadi 400 kali. Siang atau malam atau setelah selesai melaksanakan sholat yang 5 waktu. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita sehingga kita selalu berada di jalan yang benar, jalan yang lurus dan jalan yang diridainya. Ala hadiyan niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa marana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'al muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma akhrujna min sulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna ababal ilmi wa zaina bil akhlaqil hasanah wa himi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala khairati sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.